Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina Putri Kristanti, Prodi PGSD kelas 2016E. Di sini saya akan menjelaskan isi dari artikel saya yang berjudul Pengaruh Metode Field Trip terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan siswa sekolah dasar di SDN Kebuananom. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya keterampilan siswa dalam mengekspresikan ide dalam bentuk tertulis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa untuk berpikir secara abstrak, serta perkembangan kognisi siswa yang berada pada tahap operasional konkret yang membuat siswa memerlukan gambaran secara nyata, sehingga mereka dapat memunculkan ide untuk ditulis secara tertulis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode pembelajaran yang mampu menstimulus berbagai imajinasi yang kemudian dapat dituangkan anak dalam bentuk teks tertulis. Sujana mengatakan bahwa metode field trip adalah metode belajar yang berarti belajar dengan melakukan kunjungan di luar kelas. Tujuan dari metode ini yaitu untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi baik dalam pelajaran maupun pengetahuan umum berdasarkan pengalaman langsung dengan melihat objek langsung di lapangan. Selain Sujana, Yaumi mengatakan bahwa studi lapangan atau field trip adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang di luar dari lingkungan tempat biasanya mereka belajar. Sekelompok orang yang dimaksud yaitu siswa-siswa, sedangkan lingkungan di tempat biasanya mereka belajar yaitu di kelas. Jadi siswa yang belajar di luar tempat biasanya mereka belajar yaitu di kelas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Desi dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Metode Field Trip terhadap kemampuan menulis teks puisi, siswa yang mengikuti field trip menjadi lebih kreatif dalam menulis puisi dibandingkan dengan siswa yang hanya diberikan temanya saja. Hari ini dikarenakan karena siswa dapat belajar langsung melalui apa yang dilihatnya saat pembelajaran dengan metode field trip. Jadi mereka mendapatkan banyak sekali bahan-bahan baru yang dapat mereka tulis dalam puisi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat selama melakukan field trip. Selain yang dilakukan oleh Desi, penelitian yang dilakukan oleh Rossi juga mengemukakan bahwa field trip mampu meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa yang meningkat sebanyak 81% dalam siklus ketiga. Hal ini membuktikan bahwa metode field trip mampu meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi dan juga teks puisi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengkaji mengenai pengaruh metode field trip terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan siswa sekolah dasar beserta dengan pelaksanaan metode field trip di sekolah yang akan digunakan oleh saya, yakni SDN Kebuananom Gedangan Sidoarjo. Kemudian untuk metode penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan quasi experimental design dengan jenis non-equivalent process only control design, karena penelitian ini hanya memberikan proses pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 di SDN Kebuananom Sidoarjo tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Dari populasi tersebut kemudian diambil sampel dengan menggunakan teknik probability sampling sehingga didapati yang digunakan yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontrol. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi peserta didik dan tes keterampilan menulis dengan instrumen lembar observasi dan juga lembar tes keterampilan menulis. Teknik analisis data yaitu menggunakan statistik uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas serta uji hipotesitas untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh metode field trip terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta validasi terhadap perangkat pembelajaran dan juga perangkat penelitian yaitu RPP, instrumen observasi dan juga instrumen tes kepada para ahli yang ketiga-tiganya mendapatkan hasil sangat baik. Setelah itu, sebelum mengambil data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji homogenitas terhadap kedua sampel yang hasilnya yaitu 0,36 yang berarti signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya varian antar kelompok bersifat homogen. Setelah itu baru
baru saya mengambil data kepada kedua kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, yang kemudian hasilnya diuji normalitas untuk mengetahui hasil post-test berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas ini menggunakan tabel Shapiro-Wilk karena jumlah kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak sama. Uji normalitas dilakukan dengan kriteria yang dinyatakan normal jika signifikansi lebih besar dari 0,5 dan dikatakan tidak normal jika signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil analisis berbantuan SPSS, uji normalitas data Shapiro-Wilk, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal. Setelah diuji normalitas, kemudian diuji homogenitasnya untuk menentukan uji t-test yang akan digunakan. Data dinyatakan homogen jika signifikansi lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak homogen jika signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan uji SPSS, uji homogenitas itu hasilnya 0,016 sehingga dapat dikatakan bahwa data post-test tidak homogen. Karena hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa data yang didapat berdistribusi normal namun tidak homogen, sehingga peneliti melakukan uji t-test menggunakan non-parametrik, menggunakan SPSS non-parametrik, yang hasilnya yaitu signifikansi two-tailed memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, yang hal ini dapat menjelaskan bahwa H0 ditolak sehingga hipotesis H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh metode field trip terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan siswa kelas 5 SDN Keboananom Gedangan. Sehingga hasil pelaksanaan metode field trip pada siswa kelas 5 SDN Keboananom Gedangan menunjukkan kegiatan pembelajaran terlaksana dengan sangat baik dengan perolehan skor rata-rata observasi 4,4. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya indikator aktivitas siswa yang diperoleh rata-rata 4,4 dengan kategori sangat baik sesuai dengan pendapat dari Ridwan bahwa hasil perhitungan dapat dikatakan sangat baik jika memperoleh rentang skor 4,22 sampai 5,00. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode field trip dapat tercapai dengan baik karena siswa merasa tertarik untuk melaksanakan pembelajaran langsung selama proses mengamati. Pembelajaran dengan metode field trip, siswa menjadi lebih aktif, lebih ingin tahu, serta lebih memahami apa yang dipelajari gitu. Lalu pada kelas eksperimen mendapatkan nilai pada kelas eksperimen, nilai tes pada kelas eksperimen mendapatkan rata-rata sebesar 81,3 dan kelas kontrol yaitu 75,3. Dari hasil kedua kelas tersebut kemudian diketahui rata-rata kelas eksperimen memiliki eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hipotesis menggunakan uji t-test menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000 yang berdasarkan kriteria pengujian signifikansi two-tailed sebesar 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan keterampilan menulis siswa yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode field trip dengan siswa yang melakukan pembelajaran tanpa menggunakan metode field trip pada tematika subtema 2 pembelajaran 3. Hal tersebut menandakan adanya pengaruh pembelajaran dengan metode field trip terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan siswa kelas 5 SDN Keboananom. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan metode field trip pada siswa kelas 5 SDN Keboananom Gedangan Sidoarjo terlaksana dengan sangat baik. Lalu adanya pengaruh metode field trip terhadap keterampilan menulis laporan pengamatan siswa kelas 5 SDN Keboananom Sidoarjo. Saran saya bagi pendidik yang menggunakan metode pembelajaran field trip sebaiknya melaksanakan pembelajaran dengan penuh persiapan, terutama dalam hal kegiatan yang dilakukan siswa selama field trip.
Kegiatan yang terencana dengan baik akan membuat siswa menjadi disiplin serta menjadi aktif dalam melakukan pengamatan pada pembelajaran dengan menggunakan metode field trip. Kemudian bagi peserta didik diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh serta lebih memanfaatkan apa yang sudah dipersiapkan oleh pendidik dengan baik serta dengan sikap disiplin sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian dari paparan penjelasan saya mengenai isi dari artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.